Pemirsa, selamat bergabung dalam Warta Berita PTS tanggal 27 Agustus. Wilayah perbatasan antara Nepal dan Tibet di Tiongkok dilanda banjir dan longsor dahsyat tanggal 26 kemarin, menewaskan setidaknya 162 orang dan 550 lainnya dinyatakan hilang. Berhubung peristiwa ini bertepatan dengan puncak musim ziarah ke Gunung Suci di Tibet dan aktivitas pendakian Gunung Himalaya, mayoritas korban hilang merupakan warga asing dari 28 negara. Rekaman udara memperlihatkan kondisi pelabuhan Girong di kota Sigatse, Tibet, yang tertutup lumpur akibat banjir dan longsor pada tanggal 26. Sejumlah bangunan dan rumah tertimbun di bawah lumpur. Pasukan militer Nepal telah dikerahkan untuk membantu evakuasi. Korban yang berhasil melarikan diri masih merasa trauma atas kejadian nahas tersebut. यो जबसम्म यस्तो देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले यो सबै पानी भरिया थियो यहाँ तपाईको चाहिँ छ नि यहाँ आएर पनि हेर्न नसक्ने अवस्था थियो हामी अझ जुन ठाउँमा अब उभियौं नि. Kamera pengawas merekam momen banjir dan longsor hitam pekat yang menerjang pelabuhan Girong, Tibet dalam seketika, persis seperti adegan dalam film. Warga yang tidak sempat menyelamatkan diri langsung lenyap di telan lumpur. Dari sudut lain, banjir dan longsor menyapu bus wisata dan merobohkan tembok. Semua warga di luar tembok juga hampir tidak ada yang selamat. Tanggal 26 pukul 8 pagi, gempa bermagnitudo 4,4 mengguncang kawasan Tibet di pegunungan Himalaya, memicu runtuhnya gletser dan batuan es di dataran tinggi hingga membentuk danau penghalang alami yang dalam waktu singkat membendung aliran sungai Sunkosi di perbatasan. Sekitar pukul 10:30 pagi, danau penghalang jebol, memicu banjir yang menghancurkan sejumlah desa dan PLTA di Nepal. Saat ini merupakan puncak musim ziarah di Gunung Suci di Tibet dan pendakian Gunung Himalaya. Mayoritas korban hilang merupakan turis dari 28 negara. Saat ini ada 51 turis Taiwan yang terdaftar di kawasan Tibet. Namun berhubung sarana komunikasi di daerah bencana terputus, laporan warga Taiwan yang terjebak atau korban jiwa belum diketahui secara jelas. Taifun Sodel bergerak melintasi perairan utara Taiwan. CWA telah mengeluarkan peringatan laut pada pagi ini. Walau taifun tidak berdampak langsung terhadap Taiwan, kondisi cuaca di kawasan selatan tetap tidak stabil. Hujan deras hari ini telah menyebabkan longsor dan landainya permukaan jalan di beberapa wilayah Kaohsiung. Hujan deras tak kunjung reda. Longsor terjadi di sebuah lereng jalan provinsial nomor 20 di distrik Jiaxian tanggal 27 pagi, mengakibatkan arus lalu lintas terhambat. 这几天山区有持续的一个降雨，那现地的一个地质属于土壤粘性比较粘稠的一个地质，那公路段目前在办理道路的一个抢通作业。 Jalan provinsial nomor 14 di distrik Tianliao, Kaohsiung juga amblas sepanjang 30 meter. Lereng bagian bawah bergeser akibat hujan lebat yang mengguyur berhari-hari, menyebabkan permukaan jalan retak dan amblas. Jalan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan distrik Tianliao dan Kangshan. Untuk sementara, akses lalu lintas hanya terbuka untuk satu arah. 今天的累积雨量，其实在 嘉义以南地区其实都有大雨等级的降雨出现，其中屏东的大汉山累积雨量会是比较明显的。 Kadar uap air akan meningkat, ditambah lagi dengan pengaruh angin barat daya. Wilayah selatan diimbau mewaspadai potensi hujan deras hingga sangat deras. Selain itu, ketinggian ombak di perairan utara dan tenggara telah melampaui 2 meter. Warga diimbau waspada. Dua pendaki di kawasan cagar alam Mukumui di Hualien berhasil diselamatkan setelah terjebak selama beberapa hari di sebuah gua tebing akibat luapan sungai yang dipicu oleh hujan deras berkelanjutan. Upaya penyelamatan sempat terkendala oleh medan terjal dan arus deras, di mana petugas penyelamat yang sedang menyeberangi sungai nyaris terseret arus, namun akhirnya berhasil meraih tali tepat pada waktunya. Tim SAR membentangkan tali di kedua sisi sungai dan menyeberang dengan teknik berayun untuk menyelamatkan dua pendaki yang terjebak. Tanggal 24, kedua pendaki ini pergi ke sungai Mukumugi di Hualien. Namun hujan lebat memicu sungai meluap dan mereka terjebak di sebuah gua di atas tebing. Berhubung arus sungai sangat deras, petugas hanya bisa mendaratkan pasokan lewat udara tanggal 25. Namun tim SAR yang nekat menyeberangi sungai dan nyaris terseret arus berhasil menyelamatkan kedua korban pada tanggal 26. 两个受困者是23号下午入山，那他并未经过派出所那边的申请，就是
违法入山。 Hujan deras mengguyur Hualien beberapa hari lalu. Vanka terus memantau kondisi danau penghalang. Volume danau penghalang Sungai Wanli sebesar 5,4 juta ton masih stabil. Meski terdapat longsor di hulu Sungai Mataian, rekaman udara tanggal 26 mengonfirmasikan bahwa aliran sungai lancar, tidak ada genangan air dan tidak terbentuk danau penghalang baru. 目前有2.3亿的那个土方，会造成在大雨的时候，它有可能反复的坍方。 Meski untuk sementara krisis telah mereda, Vanka akan terus memantau perubahan tanah dan batuan di kedua sungai dan lereng gunung serta tinggi permukaan air melalui rekaman drone. Informasi terbaru akan dirilis sesuai hasil pemantauan guna menjaga keselamatan kawasan hilir. Skandal benzopiren kini merambah ke produk minyak wijen. Pemkot Ciai dan Taipei menerima laporan dari produsen minyak wijen yang mengandung zat karsinogenik benzopiren melampaui standar. Kini semua produk telah ditarik dari pasaran. Biro Kesehatan Kota Ciai mengerahkan petugas untuk memeriksa dan mengambil sampel minyak wijen hitam yang terdeteksi mengandung benzopiren. Sebanyak 216 botol produk bermasalah ditarik dari peredaran. Berhubung minyak wijen merupakan suplemen makanan yang dikonsumsi secara luas, otoritas akan meningkatkan pengujian jalur distribusi retail fisik maupun daring. Hasil investigasi awal menunjukkan produsen memasok bahan baku wijen hitam dari perusahaan di kota dan kabupaten lain. Penyebab tingginya kadar benzopiren masih perlu diselidiki lebih lanjut. Pemerintah Taiwan baru-baru ini mengumumkan program distribusi uang tunai $10.000 kepada masyarakat. Namun Serikat Pekerja menilai bahwa pembagian uang tunai tidak dapat mengatasi masalah kesenjangan sosial. Sebaliknya, mereka menuntut kenaikan upah dan mendorong kenaikan dana pensiun tenaga kerja menjadi 15%. Pemerintah Taiwan berencana membagikan uang tunai $10.000 kepada warga. Namun Serikat Pekerja sangsi hal ini mampu mengatasi masalah kesenjangan sosial. Berdasarkan peraturan saat ini, majikan wajib menyisihkan setidaknya 6% dari gaji bulanan karyawan sebagai dana pensiun. Namun rata-rata skala penyisihan pada 2025 hanya sebesar 6,04%, mengindikasikan bahwa hampir 99% majikan hanya menyisihkan skala yang ditentukan. Sehingga pekerja dikhawatirkan tidak memiliki jaminan pensiun yang memadai, mendorong serikat untuk memperjuangkan kenaikan skala dana pensiun menjadi 15%. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.